Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Amal, yang kami hormati Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah sholat isya tarawih dan dilanjutkan dengan witir. Semoga majelis kecil kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi Allah bahwa masjid-masjid yang ada di bumi ini adalah rumah Allah, dan barang siapa yang hampiriku atau mendatangiku maka aku akan muliakan. Maka semoga kita dimuliakan oleh Allah karena kita mendatangi masjid Allah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, dalam keadaan apapun jangan lelah untuk tetap bersyukur kepada Allah. Semoga selalu bersyukur kepada Allah. Allah pun akan terus melimpahkan nikmat untuk kita. Sholawat beserta salam mari kita tetap sanjungkan untuk Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu bersolawat kelak insya Allah kita di yaumil kiamah akan mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, malam-malam yang lalu untuk kultum semua sudah dibahas oleh ustadz-ustadz kita. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mengulas kembali, membuka kembali kenangan lama. Semoga apa-apa yang kami sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya. Malam hari ini kultum akan kami beri judul Jalan Menuju Surga. Untuk adik-adik yang mungkin masih ada pekerjaan di sekolah, judul kultum pada malam hari ini Jalan Menuju Surga. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, mari kita sama-sama membedah kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Seluruh nabi oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberi kelebihan, termasuk salah satunya Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya yang maha dahsyat. Salah satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa alaihissalam, beliau mampu berkomunikasi secara langsung dengan Allah, tetapi di tempat salah satu titik yang sudah ditentukan, yaitu di Bukit Tur Sina. Nabi Musa alaihissalam ketika itu memiliki hasrat ingin ketahuan yang sangat amat, tetapi beliau tidak tahu siapa. Maka Nabi Musa alaihissalam memutuskan untuk berkonsultasi, mohon petunjuk kepada Allah, sehingga Nabi Musa alaihissalam pergi ke Gunung Tursina atau Bukit Tursina dan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kata Nabi Musa, siapa nanti yang menjadi tetanggaku di surga? Kemudian Allah menjawab langsung bahwa tetanggamu nanti di surga adalah bernama si A, bertempat tinggal di negeri B. Sengaja dielifkan, Bapak Ibu, tidak disebutkan. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam bergegas untuk mencari calon tetangga beliau di surga nanti. Berhari-hari dijalani dengan izin Allah. Alhamdulillah, desa atau kampung atau negeri itu ditemukan. Kemudian yang dicari calon tetangga Nabi Musa alaihissalam pun ditemukan kediamannya.
dilihat rumah calon tetangga Nabi Musa di surga nanti itu sangat sederhana Bapak Ibu. Rumahnya pintunya terbuka karena pintunya tidak ada engselnya, sehingga kalau membuka pintu itu hanya digeser pintunya, disenderin di dinding. Pun begitu juga kalau mau menutup pintu, diketuk pintu itu lalu keluarlah seorang pemuda. Cerita singkat, Nabi Musa alaihissalam diajak masuk ke rumah itu, didudukkan di tempat kursi ruang tamu, dan kursinya pun hanya terikat-ikat saja, tidak ada paku-pakunya. Rumah itu hanya satu ruangan disekat dengan satu kamar. Pemuda itu langsung masuk ke kamar, tidak melayani Nabi Musa. Kemudian tidak lama pemuda itu pun membopong piaraannya Bapak Ibu, membopong kesayangannya. Dia memiliki peliharaan, yang peliharaan itu sangat disayang. Ketika itu dibawa keluar dari kamar, dibopong Pak, digendong seperti menggendong anak kecil dengan sangat amat hati-hati. Dan dilihatnya oleh Nabi Musa alaihissalam bahwa itu adalah hewan yang bernajis berat dan bermuka yang sangat mengerikan. Terus diperhatikan, pemuda itu memandikan piaraan itu di depan pintu, karena jarak pintu dengan duduknya Nabi Musa alaihissalam itu tidak jauh, sehingga apa-apa yang dikerjakan oleh pemuda itu sangat jelas. Dibasuhnya, dikuil-kuilnya Bapak Ibu kotoran yang menempel pada peliharaan itu. Kemudian selesai kalau kita dihandukin, dipokok, diangetin, kemudian dipeluknya, ditempelkan pipi si pemuda itu kepada hewan piaraan yang sangat disayangi. Dianggap selesai, maka dibopong lagi hewan peliharaan yang berjenis perempuan itu ke dalam kamar lagi. Tidak lama kemudian pemuda itu pun keluar dari kamar dan menggendong hewan yang sama, tapi jenis kelaminnya laki-laki. Sama, diperlakukan sangat sayang, dimandikan, kemudian dipok-pok, dilus, dikuil-kuil, selesai sampai bersih, dicium, ditempelin pipi kanannya, pipi kirinya kepada hewan yang sangat disayang itu. Dan kelihatan hewan-hewan itu sudah sangat puas sehingga tidak mampu untuk berdiri, apalagi berjalan. Selesai itu pemuda itu langsung membopong hewan yang baru saja dimandikan ke dalam kamar lagi yang kedua. Terakhir pemuda itu pun keluar dari kamar, baru bisa duduk di hadapan Nabi Musa alaihissalam, yang ketika itu pemuda itu tidak tahu bahwa itu Nabi. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada sang pemuda, "Wahai pemuda, agamamu apa?" Pemuda itu menjawab, "Agama saya tauhid." Kalau agama tauhid Bapak Ibu berarti agama samawi, agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mendengar jawaban pemuda itu, Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, "Mengapa engkau memelihara hewan yang bernajis berat?" Dijawabnya oleh pemuda itu, "Ternyata kedua hewan yang bernajis berat dan bermuka atau berwajah sangat mengerikan itu adalah kedua orang tuanya, yang ketika itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya." Dan pemuda itu bertekad untuk memohonkan ampun kepada orang tuanya atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, walaupun terlihat najis berat, pemuda itu sangat sayang. Dan kemudian anak ini pun mendoakan kedua orang tuanya yang terlihat seperti hewan yang bernajis berat, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Dan dengan ampunanmu, semoga aku dan orang tuaku mampu menempati surgamu." Bapak Ibu, singkat kisah yang dikisahkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan calon tetangga di surga nanti adalah seorang anak soleh yang tetap
tabah, sabar mengurus orang tuanya. Untuk ini mari kita simpulkan, semoga Bapak Ibu yang sekarang sudah tua-tua, yang sudah punya anak, insya Allah tetap kita menjadi anak dari orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, mari sama-sama kita jaga, kita rawat dengan baik. Semoga ini menjadi jalan menuju surga Allah. Dan kalau memang orang tua kita sudah meninggalkan kita, jangan lupa silaturahminya ke makam, dan doakanlah orang tua dari manapun Anda berada. Semoga doa-doa kita untuk orang tua, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, Allah akan mengampuni dosa-dosa beliau, dan beliau akan menjadikan kita, nunggu kita di surga. Bapak Ibu, walaupun orang tua kita tidak muslim, seperti yang dikisahkan oleh Nabi Musa, juga oleh Rasulullah SAW, orang tuanya belum muslim, tetapi kalau anaknya soleh, mendoakan kedua orang tua yang oleh Allah sudah dijanjikan masuk neraka karena doa dari anak yang soleh, alhamdulillah kedua orang tuanya diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan cerita singkat, kisah singkat yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini menjadi inspirasi untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.